Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elasri Trisnaswardi dari kelas 01. Saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari beberapa organisasi dalam proyek konstruksi. Yang pertama yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional merupakan organisasi klasik di mana tenaga kerja dan anggota staf memiliki satu atasan, dan setiap anggota staf dikelompokkan dalam spesialisasi seperti bidang produksi, pemasaran, teknik, dan akunting, dan setiap staf memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Adapun kelebihan dari organisasi fungsional yang pertama yaitu lebih mudah untuk memantau dan mengontrol. Artinya lebih mudah untuk memantau dan mengontrol dalam organisasi fungsional ini karena setiap anggota atau staf hanya melapor kepada satu atasan saja. Yang kedua yaitu setiap anggota memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilannya, di mana setiap anggotanya memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan karena konsentrasi mereka sendiri terpusat pada bidang keahliannya sendiri. Yang ketiga yaitu memunculkan orang-orang yang kompeten, karena setiap manajemen hanya menangani satu bidang saja, sehingga memunculkan orang yang kompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini akan menjadi salah satu faktor bagaimana masing-masing divisi berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Yang keempat, memunculkan inovasi, di mana banyak orang-orang yang kompeten di bidangnya masing-masing, sehingga menimbulkan kreativitas, ide-ide, serta inovasi, sehingga perusahaan tidak berjalan di tempat, dan varietas kerjanya pun makin beragam. Yang terakhir yaitu memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan anggota atau staf tenaga kerja. Selanjutnya yaitu kekurangan organisasi fungsional. Yang pertama yaitu cenderung mengutamakan kinerja dan keluaran hanya pada masing-masing bidang, sehingga dapat mengurangi perhatian terhadap sasaran atau tujuan proyek secara keseluruhan. Dua yaitu apabila organisasi fungsional menjadi cukup besar, dapat terjadi distorsi informasi yang disebabkan oleh semakin panjangnya rantai dalam pengambilan keputusan. Tiga yaitu muncul persaingan yang tidak sehat karena masing-masing individu merasa ahli dan berperan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu organisasi proyek, di mana organisasi ini terdapat beberapa manajer proyek yang membawahi staf-staf dan merupakan satu koordinasi. Adapun kelebihan dari organisasi ini yang pertama yaitu manajer proyek merupakan wewenang penuh untuk mengelola proyek. Yang kedua, rantai komunikasi menjadi pendek, yakni antara manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Yang ketiga yaitu karena kewenangan terpusat, kemampuan untuk membuat keputusan bisa cepat dilakukan. Dan yang terakhir yaitu adanya dukungan secara menyeluruh terhadap suatu proyek. Adapun kekurangannya yang pertama yaitu sering terjadi duplikasi usaha dan fasilitas. Artinya yaitu bila organisasi induk mempunyai banyak proyek yang harus dikerjakan, biasanya setiap proyek akan mengusahakan sendiri sumber dayanya, sehingga terjadi duplikasi usaha dan fasilitas, yaitu menambah biaya yang cukup mahal bagi organisasi induk. Artinya, struktur ini akan menambah biaya yang cukup mahal bagi organisasi induk karena biasanya akan berdiri sendiri dengan staf yang penuh. Yang ketiga, menumpuk sumber daya secara berlebihan. Maksudnya, seringkali manajer proyek menumpuk sumber daya secara berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknik dan teknologi yang diperlukan. Dan yang terakhir yaitu apabila proyek selesai akan terjadi masalah tentang nasib pekerja proyek. Yang ketiga yaitu organisasi matrik, merupakan bentukan baru dari organisasi fungsional dan organisasi proyek, di mana bentukan organisasi baru yang beranggotakan staf dari setiap fungsi yang disebut dengan organisasi matrik lemah.
Adapun kelebihan organisasi ini yang pertama yaitu proyek mendapatkan perhatian secukupnya. Yang kedua yaitu mudah mendapatkan orang potensial, yakni karena organisasi matrik melekat pada unit fungsional organisasi induk, maka mudah untuk mendapatkan orang potensial yang dibutuhkan dari setiap fungsional. Yang ketiga, nasib pekerja setelah proyek selesai tidak dapat masalah yang besar. Yang keempat, tanggapan terhadap keinginan klien bisa cepat diberikan. Yang kelima, mempunyai akses perwakilan dan divisi administrasi perusahaan induk. Dan yang terakhir, distribusi sumber daya yang lebih seimbang. Kekurangan organisasi matrik terdiri dari 3. Yang pertama, terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terjadi pekerjaan fungsional, pekerjaan proyek bisa jadi diabaikan. Yang kedua, perpindahan sumber daya dalam organisasi matrik bisa saja membuat persaingan antara manajer proyek. 3. Manajemen organisasi matrik melanggar prinsip utama dari manajemen, yakni kesatuan komando atau unity of command. Penjelasan singkat dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.